إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang menuntut kita untuk mensyukurinya. Nikmat yang seandainya kalau kita mau menghitungnya, niscaya kita tidak bisa menghitungnya. Nikmat yang menuntut kita untuk meningkatkan ibadah kepadanya, karena ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pemberi nikmat. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Sahabat ini kerjanya berdagang di pasar. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal perdagangan agar dia tidak terjatuh dalam hal perdagangan yang dilarang di dalam agama kita. Datanglah dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya'tinir rajul yuridu minnil bai'a ma laysa indi. Afa abta'uhu min lahu minas sufi?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tabi ma laysa indak." Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi. Hakim bin Hizam datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku seorang pedagang di pasar. Ada seorang pembeli datang kepadaku ingin membeli sesuatu dariku, sementara itu tidak aku miliki barang tersebut. Apakah aku boleh mencarinya di lapak yang lain atau di pasar yang lain, kemudian aku jual kepadanya?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tabi, jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki." Lihat sahabat yang mulia ini, tahu akan dirinya bahwa tidak paham tentang perihal ini. Datang kepada Rasulullah, lantas Rasulullah mengajarkan sebuah kaidah umum bagi Hakim bin Hizam dan seluruh pedagang-pedagang muslim. Seharusnya dia tidak menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Karena ini hukumnya haram. Maka nanti kita akan sebutkan beberapa contoh-contoh menjual barang yang Anda tidak miliki, mana yang halal, mana yang haram. Contoh yang pertama, ketika Anda dititipkan sebuah barang, atau barang itu Anda pinjam, atau barang itu adalah barang gadaian yang Anda terima, maka Anda tidak boleh menjualnya. Ataukah barang itu adalah hasil curian Anda, maka Anda pun tidak boleh menjualnya, karena itu bukan milik Anda, milik orang lain. Kalau Anda tetap menjualnya, maka Anda telah menerima uang yang haram. Contoh yang kedua, kalau sekiranya Anda seorang Pak Balubale Kopasai, penjual ikan di pasar. Taruhlah dia seorang penjual ikan Bali Bolu, Bali Bandeng. Ketika dia sambil jualan ikan bandengnya, taruhlah 20.000 sekilo. Kemudian datang lagi pembeli berikutnya, kebetulan habis barang yang dia jual. Lantas si pembeli itu kepengen beli bandeng 5 kilo. Kata si penjual, "Tunggu sebentar, saya carikan dulu ke tempat yang lain." Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Sama dengan kasus yang disebutkan oleh Hakim bin Hizam. Maka yang boleh, kalau sekiranya tadi si pembeli hanya memesan semata, akadnya belum jatuh, nanti barangnya ada di lapak dia, di meja dia, baru dia transaksi, maka ini boleh. Kenapa? Karena dia menjual sesuatu yang dia sudah miliki, meskipun dia beli ke tempat yang lain tadi itu dalam statusnya apa? Belum bayar full. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu adalah Anda sebagai seorang penjual mungkin kemudian memesan barang ke sebuah agen atau ke sebuah distributor. Kemudian barang itu belum keluar
belum berpindah ke tempat Anda, maka Anda tidak boleh menjualnya dengan langsung mengirim mungkin ke pembeli Anda atau ke konsumen Anda, tidak boleh. Sampai barang itu keluar dulu ke tempat Anda atau keluar dulu dari toko, maka barulah Anda boleh menjual barang tersebut. Kenapa? Karena kalau Anda menjual barang yang masih di toko, meskipun Anda sudah membayarnya full atau membayarnya dengan DP, maka tidak boleh. Kenapa? Karena belum menjadi kepemilikan sempurna barang itu kepada Anda. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ishtara ahadukum ta'aman." Apabila salah seorang dari kalian membeli makanan atau apa saja, fala yabi, janganlah dia menjual sampai dia kuasai dulu barang tersebut, sampai dia miliki dengan kepemilikan yang sempurna. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah membeli minyak zaitun di pasar. Setelah selesai transaksi, masih di dalam toko, lantas ada seorang pemuda datang ingin membeli minyak zaitun yang ada di tangan Abdullah bin Umar tadi dengan memberikan keuntungan yang lebih. Lantas Abdullah bin Umar ingin menjualnya kepadanya. Kemudian ditepuk oleh Zaid bin Sabit. Kata Zaid bin Sabit, "Jangan engkau jual sampai engkau keluar dulu dari toko tersebut." Karena Rasulullah SAW melarangnya. Inilah juga praktek yang seperti inilah juga yang diterapkan oleh mereka dropship yang tidak memiliki modal, menjual barang dengan apa? Dengan mendatangkan dari agen langsung mengirim ke konsumen atau ke pembeli-pembeli yang beli kepadanya. Ini juga sama halnya dengan apa? Dengan mereka yang transaksi dengan kredit, mengkreditkan barang. Dia tidak boleh mengkreditkan barang di mana barang tersebut dia beli. Contoh, dia bawa orang yang mau kredit ke toko tersebut, "Ayo kita transaksi di sana." Maka ini tidak boleh. Atau dia hanya memberikan uang kepada orang yang mau mengkredit tersebut, kemudian dia beli sendiri, maka ini juga tidak boleh. Ini adalah transaksi ribawi. Kemudian kasus yang keempat, di mana tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki, adalah ketika kita memesan barang ke sebuah toko atau ke sebuah agen. Maka barang itu sebelum kita jual, dia harus berpindah dulu. Tidak boleh langsung si agen atau si toko langsung mengirim kemana? Ke pembeli Anda atau ke konsumen Anda. Ini haram hukumnya, karena barang itu belum menjadi kepemilikan yang sempurna. Ini adalah contoh-contoh di mana kita tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki. Ada di sana dua contoh yang dibolehkan jual beli barang yang tidak dimiliki. Yang pertama adalah kita sebagai perwakilan dari agen atau distributor, atau kita wakil dari si pembeli-pembeli yang ada, "Ayo saya belikan." Dia nanti bisa meng-up harga, menaikkan harga, karena dia adalah perwakilan dari si penjual atau perwakilan dari si pembeli. Kasus yang kedua, yang mana kita dibolehkan menjual sesuatu yang kita tidak miliki, adalah jual beli salam atau salaf. Di mana tak kala kita menjual sesuatu mungkin di media sosial atau di medsos kita, memajang hanya fotonya saja atau gambarnya, atau kita sifati barang-barang tersebut mausufun fi dhimmah, dan kita bertanggung jawab menghadirkan barang itu ketika ada yang mau membeli. Maka orang yang membeli harus membayar full di awal. Jika kita memajang mungkin jual beli sapi, lantas ada orang mau beli, maka dia harus full pembayaran sapi di muka. Tidak boleh menggunakan DP. Kenapa? Karena kita menjual sesuatu yang tidak kita miliki. Nah, setelah uang itu kita terima, maka baru kita carikan barang. Kemudian kita kirim sesuai dengan perjanjian pengirimannya kapan. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah transaksi-transaksi yang kita sebutkan. Menjual barang yang tidak kita miliki, ada 4 contoh yang tidak dibolehkan, dan ada juga 2 contoh kasus yang dibolehkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. An Rifa'ata bin Rafi' radhiyallahu anhu su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyabu, usaha apakah yang paling baik? Ini pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasulullah. Usaha apakah yang paling baik? Kata Rasulullah, al-yadu ar-rajulu 'alal yadi, yaitu usaha yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri. Apakah dia sebagai seorang tukang bangunan atau tukang apa, atau dia menjual jasa mengangkat barang di pasar atau di toko. Ini adalah usaha yang baik yang dia dapati dari hasil keringatnya sendiri. Yang kedua adalah kullu bai'in mabrur, setiap perdagangan yang mendatangkan keberkahan. Tentu keberkahan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Transaksi jual beli yang dipaparkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat. Di antaranya yang kita sebutkan di awal, bahwa Anda jika sebagai seorang pedagang tidak boleh menjual barang yang Anda tidak miliki. Anda datangkan dulu barang tersebut, baru Anda berakad dengan si pembeli. Jangan coba-coba menjual sesuatu yang Anda tidak miliki, karena itu akan terjatuh pada al-bai'ud daini bid-dain, menjual utang dengan utang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa salatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus